UAS Pemahaman dan Pengembangan Peserta Didik dan Pembelajarannya, disusun oleh Lutfi Nur Faiza. Untuk yang pertama, kita akan membahas isi dari rencana pelaksanaan pembelajaran. 1. Kompetensi inti. Yang kedua adalah kompetensi dasar dan indikator pencapaian. Yang ketiga, RPP ini berisi tentang tujuan pembelajaran. Nah, di RPP ini ada 6 tujuan pembelajaran yang bisa kalian lihat di video. Yang keempat, kita akan membahas tentang penguatan pendidikan karakter atau bisa disebut dengan profil pelajar Pancasila. Selanjutnya, yang kelima, RPP ini terdiri dari materi pembelajaran. Nah, materi ini dibagi menjadi 3 subbab. Yang pertama adalah peran Indonesia di Perserikatan Bangsa-Bangsa. Yang kedua, peran Indonesia dalam ASEAN. Yang ketiga, peran Indonesia dalam gerakan non-blok. Untuk yang ke-6, pendekatan strategi, mode, dan metode pembelajaran. Pendekatan menggunakan student center. Yang kedua, strategi model menggunakan problem based learning. Yang ketiga, metode pembelajaran menggunakan ceramah, diskusi, presentasi, dan tanya jawab. Untuk media bahan dan sumber pembelajaran bisa kalian lihat di video. Untuk langkah-langkah pembelajaran terdiri dari pembelajaran. Yang pertama, guru mempersiapkan materi ajar dengan menggunakan berbagai media seperti PPT, gambar, dan video. Yang kedua, peserta didik melaksanakan penilaian pra-pembelajaran yakni pretest. Untuk pembukaan, kegiatan peserta didik menjawab salam pembuka. Muatan inovatif yaitu religius. Untuk keterangan, pembelajaran diawali dengan salam dan berdoa. Kegiatan ini sesuai dengan teori humanistik. Untuk selanjutnya, peserta didik menjawab presensi kehadiran guru. Peserta didik menjawab kabar yang ditanyakan oleh guru. Misalkan, Assalamualaikum, selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Apakah kalian hari ini merasa bahagia? Ini merupakan teori perkembangan sosial yang bisa kita lakukan, yaitu saat asapsepsi sebelum kegiatan pembelajaran berlangsung, yaitu mencakup tentang kesadaran diri. Selanjutnya, peserta didik menjawab pemantik yang diberikan oleh guru dengan menyebutkan organisasi internasional apa yang saja yang diikuti oleh Indonesia. Ini merupakan teori behavioristik, yaitu guru memberikan stimulus. Untuk kegiatan ide yang lainnya yaitu peserta didik memperhatikan penjelasan materi PowerPoint. Ini juga merupakan teori belajar konstruktivisme dan belajar bermakna, yaitu guru menganalisis skemata peserta didik. Untuk penyajian masalah bisa dikategorikan dengan teori belajar konstruktivisme, yaitu peserta didik membangun sendiri pengetahuannya. Untuk penyajian masalah dan pembelajaran diferensi terlihat diferensi konten, yaitu anak diberi pilihan untuk menonton YouTube atau membaca artikel. Dalam mengorganisasikan untuk belajar, ada kegiatan menanya melibatkan peserta didik dalam proses pembelajaran yang merupakan implikasi dari teori humanistik. Untuk kegiatan membimbing penyelidikan kelompok, guru melibatkan peserta didik dalam membuat kesimpulan yang merupakan teori humanistik. Untuk menyajikan hasil karya, terdapat teori behavioristik, yaitu pemberian reward kepada peserta didik. Dalam evaluasi pemecahan masalah, peserta didik dibimbing oleh guru menjawab rumusan masalah dan melakukan konfirmasi materi tentang peran Indonesia dalam menciptakan perdamaian dunia melalui organisasi internasional. Guru melibatkan peserta didik dalam membuat kesimpulan. Hal ini merupakan implikasi dari teori humanistik. Selanjutnya adalah peserta didik mengerjakan post-test yang diberikan guru dan dituliskan pada jamboard yang disediakan. Ini merupakan teori belajar bermakna atau pengulangan materi tentang pemberian soal. Untuk yang terakhir yaitu peserta didik mengakhiri pembelajaran dengan berdoa bersama dengan guru untuk penutup pembelajaran salam. Berdoa dan menutup kegiatan pembelajaran untuk mengembangkan kepribadian peserta didik sesuai dengan prinsip teori humanistik. Selanjutnya adalah tentang asesmen. Asesmen awal pembelajaran atau asesmen diagnostik untuk mengetahui kebutuhan belajar peserta didik,
guru menggunakan metode, yaitu menggunakan metode observasi, yaitu dengan cara pengamatan secara langsung. Sementara gaya belajar peserta didik dilihat dari proses pembelajaran dan hasil belajar untuk mengidentifikasi kebutuhan belajar, yaitu tentang profil belajar yang dapat menyebutkan arti dari hubungan internasional. Untuk asesmen formatif ada beberapa penilaian pengetahuan yang dinilai, yaitu 1. Teknik penilaian berupa tes tertulis, bentuk instrumen berupa lembar tes esai, kisi-kisi dengan instrumen pengetahuan. Untuk lembar penilaian sikap religius ada beberapa indikator yang diberikan oleh guru untuk menilai siswa dalam menilai sikap religius yang bisa kalian lihat pada video sekarang. Nah, untuk hasil pengamatan apa saja yang dinilai? Yang pertama adalah apakah peserta didik itu berdoa sebelum dan sesudah pembelajaran, menjawab salam guru, memberi salam dan sudah menyampaikan sesuatu, mengucapkan syukur ketika berhasil mengerjakan sesuatu, berikhtiar dan bertawakal terhadap hasil usaha, mengungkapkan kekaguman dan san terhadap Tuhan saat melihat kebesaran Tuhan. Yang terakhir adalah memelihara hubungan baik semua ciptaan Yang Maha Esa. Untuk penilaian rubrik pengamatan sikap sosial ada beberapa indikator sikap yang dilakukan oleh seorang guru untuk menilai peserta didik. Yang pertama yaitu dari bekerja sama. Indikatornya antara lain menerima masukan dan apresiasi dari orang lain. Yang kedua, mandiri, yaitu berupaya secara optimal mendayagunakan kemampuan diri. Yang terakhir adalah percaya diri, yaitu memiliki keyakinan kepada kemampuan diri sendiri untuk menyelesaikan tugas. Itu adalah indikator-indikator dari penilaian sosial yang dilakukan oleh guru pada peserta didik. Selanjutnya, untuk lembar penilaian sikap sosial ada beberapa indikator, yaitu sikap bernalar kritis, sikap gotong royong, sikap mandiri yang dinilai oleh guru kepada peserta didik saat kegiatan pembelajaran berlangsung. Untuk lembar penilaian pengetahuan, saya membuat soal esai untuk dikerjakan peserta didik saat pembelajaran. Untuk petir pertanyaan ada 4, yaitu tentang pengertian dari hubungan internasional, faktor internal dan eksternal yang mendorong terjadinya hubungan internasional, jelaskan arti penting hubungan internasional bagi bangsa Indonesia, sebutkan hal-hal yang menjadi arah hubungan internasional bangsa Indonesia yang bisa kalian lihat ada di video dan beserta kunci jawaban. Untuk penilaian selanjutnya yaitu tentang lembar penilaian keterampilan presentasi. Untuk pengetahuan materi yang dipresentasikan yaitu ada 4 skor. Yang pertama adalah penguasaan materi presentasi sangat kurang baik. Skor 2, penguasaan materi presentasi cukup baik. Skor 3, penguasaan materi presentasi sudah baik. Dan yang terakhir skor 4 adalah penguasaan materi presentasi sangat baik. Nah, dari skor-skor tersebut akan digabungkan menjadi nilai akhir dari penilaian keterampilan presentasi. Untuk lampiran terdiri dari bahan ajar yang bisa kalian lihat yang ada di video. Kalian bisa baca sendiri yang ada di video ya teman-teman. Selanjutnya adalah tentang media pembelajaran. Saya menggunakan PowerPoint. Yang kedua adalah menggunakan YouTube. Yang terakhir adalah menggunakan Jamboard. Dan juga saya menggunakan artikel yang ada di LKPD. Untuk yang terakhir adalah tentang LKPD. Untuk petunjuk penggunaan yaitu peserta didik berkelompok sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Ini merupakan salah satu contoh kegiatan pembelajaran diferensiasi. Setiap kelompok mengidentifikasi jenis keanggotaan kelompok. Diskusikan bersama teman kelompokmu untuk menjawab soal-soal yang ada di bawah ini. Yang terakhir adalah guru sudah menyiapkan sumber belajar. Jadi peserta didik bisa memilih salah satu sesuai dengan minat kelompok yang terdiri dari visual menggunakan YouTube, audio menggunakan support TV, yang terakhir kinestetik menggunakan artikel atau berita yang bisa kalian pilih dengan
Cara men-scan barcode yang ada di LKPD. Kalian bisa memilih dari sumber dari YouTube, artikel online, atau Spot TV. Terima kasih.